Lapangan golf seperti rumah kedua bagi Michael Rosihan Yakub. Pemuda penyandang Down Syndrome ini rutin berlatih golf tiap minggu. Lihatlah, semua karyawan padang golf bahkan tidak luput dari sapaannya. Sopan, etikanya bagus banget. Main golfnya? Nangkap, main golfnya bagus, nangkap daya tangkapnya lebih cepat daripada anak-anak yang kayak dia. Michael Rosihan Yakub. Dan melalui golf pula lah, Michael menorehkan prestasi terbaiknya. Meraih rekor muri bertanding melawan pemain golf normal di pertandingan se-Asia. Bangga? Tentu saja, seorang penyandang Down Syndrome mampu berprestasi tingkat internasional. Pada mulanya, keluarga tidak ada yang menyangka Michael Down Syndrome. Tidak ada tanda-tanda Down Syndrome pada Michael saat bayi hingga usia 1 tahun. Namun seiring bertambah usia, ternyata ada keanehan yang terjadi. Tes kromosom kemudian memastikan Michael memang menderita Down Syndrome. Waktu dia mulai bisa berjalan, mulai saya membawa dia ke lapangan golf, ke kemana-mana itu, ke mall. Saya lalu kalau ketemu teman atau orang yang melihat dia aneh, aku bilang bahwa anakku Down Syndrome gitu. Nah, yeah, I'm very proud of it. Cinta dan dukungan keluarga membuat Michael tidak kehilangan keceriaan dan percaya dirinya walaupun ia memiliki Down Syndrome. Ia tumbuh jadi pribadi yang ceria, ramah, dan senang menolong orang lain. The angels brought him here. Ya, malaikat yang membawa kamu, keluargamu, dan tengah-tengah kita semua. Ibu, yang paling menggugah saya adalah ketika sang ayah mengatakan, sering sekali ketika membawa Michael dan banyak orang yang melihat dengan pandangan miring, pandangan seolah merasa jijik begitu ya. Tetapi sang ayah bisa langsung mengatakan, ini anak saya dan dia Down Syndrome. And I'm very proud of him. Para keluarga yang memiliki anak Down Syndrome, kita harus bangga pada mereka. Ibu, perlakuan seperti apa yang paling menyakitkan yang Ibu pernah rasakan dari orang-orang yang bertemu Ibu, masyarakat sekitar ketika Ibu bersama Michael? Ada kisah yang sedikit unik yang sampai sekarang saya nggak mungkin bisa lupa ya. Ini kita kembali kepada 18 tahun yang lalu. Itu saya dengan pembantu saya gendong Michael ke Perswalayan ya? Ya, ada ibu-ibu hamil yang tiba-tiba lari, bilang amit-amit cabang bayi sambil berteriak, aduh, gitu ya. Waktu melihat Michael. Nah di situ saya, karena saya emosi, saya kejar dia. Saya bilang, ibu, emangnya anak ini mau dilahirkan beda? Apakah juga saya meminta? Jadi jangan sampai saya jadi sakit hati. Saya harap ibu bisa tegar karena ibu ini hamil. Dia sedang hamil gitu dia ya? Hamil. Melihat saya dia justru lari. Iya, begitu. Ya. Sering sekali ada pandangan yang memang sangat keliru. Ada dokter Ana di sini, dokter anak yang biasa menangani kasus seperti Down Syndrome. Tolong dokter luruskan sebuah mitos yang mengatakan bahwa anak-anak Down Syndrome ini bagi masyarakat yang tidak mendapatkan informasi cukup, ini adalah karena kutukan atau karena orang tuanya. Tolong luruskan, ini adalah sebuah mitos yang sangat-sangat keliru. Baik, terima kasih. Jadi ini suatu mitos yang salah kalau mengatakan bahwa Down Syndrome itu adalah suatu kutukan. Down Syndrome itu adalah suatu kondisi di mana memang ada keterbelakangan dari pertumbuhan dan mental akibat
adanya kelainan pada kromosom. Dan itu bisa ada keluarga dimanapun, tidak mengenal ras, tidak mengenal etnis, dan tidak mengenal sosial ekonomi. Dia bisa ada pada keluarga yang sangat kaya, bahkan sangat miskin. Mungkin sekalian untuk memberikan ilustrasi, salah satu cucu Kennedy terkena Down syndrome, sehingga Special Olympics didedikasikan untuk seluruh anak Down syndrome di seluruh dunia, karena cucu Kennedy terkena Down syndrome. Bagaimana kita bisa memberikan kepekaan kepada anak-anak Down syndrome. Nah, Ibu Michael bisa jago seperti ini main golf. Apa yang Pak Yakub lakukan dan Ibu lakukan? Sebetulnya sih nggak spesial-spesial ya, artinya kita nggak tahu kan dia bisa apa. Tapi memang Michael itu lahir dengan tidak ada banyak hal lain yang biasanya itu ikut dengan Down syndrome-nya. Dan kebetulan Michael ini kan anak yang paling kecil dari 3 bersaudara, dan 2 kakaknya itu memang beda umurnya jauh, dan mereka itu atlet nasional maupun internasional. Di dalam dia keluarga sudah jadi atlet. Gitu. Kamu jadi juara golf, juara apa lagi, Mike? Renang, lari. lari. Oh, aduh, semua cabang olahraga kamu emas 2. emas 2. Hebat. Nah, Ibu, kalau misalnya melihat Michael seperti ini gitu ya Bu ya, harapan Ibu apa? Michael ini bisa menjadi seperti apa? Saya berharap ya selain dia memang bisa banyak berprestasi, bukan hanya di olahraga tetapi misalnya di seni, di art ya, dan dia juga saya berharap bisa mandiri total. Iya, ya. Luar biasa ya. Dan ini memang benar karena dukungan keluarga. Coki, apa yang Coki lihat dari seorang Michael? Michael dari pertama kali tadi datang ke sini bawa piagam itu, saya udah lihat Michael sangat pede orang, percaya diri ya. Mungkin Michael tidak begitu mengerti apakah arti kata optimis, tapi saya lihat ada kepercayaan diri yang kuat dari dalam diri dia, Rosi. Nanti kamu gantikan Kak Coki jadi pembawa acara ya? Oke, katanya. Oke. Ya. Siapa takut Citra senang banget ya. Coki, denger-denger ya, Michael ini ya udah punya loh tipe ideal cewek. Oh iya. Coki, gosipnya nih, Coki mau merit umur berapa sih? Michael. Michael umur berapa? Umur 40. Oh, umur 40. Oh, 40. Terus tipe ceweknya kayak apa? Enggak, belum jadi. Belum ada. Oh, belum jadi. Kira-kira mau yang kayak apa? Ya, belum ya? biasa. Yang biasa. Biasa. Yang biasa aja. Biasa. Putih. Lewati. Putih, rambut panjang. Lurus. Lurus. Kamu kenapa rambut keriting langsung gini? Iya, nggak jadi deh. Ibu berbagi dengan keluarga Indonesia di sini. Pernahkah ada satu momen Ibu merasa sangat kecewa ketika Michael terlahir seperti ini? Kalau dibilang kecewa, saya nggak bisa menjelaskan begitu ya. Tapi tahun 95 itu saya tiba-tiba pingsan. Dan pingsan saya itu berlangsung selama 4 tahun. Jadi on and off. Dan kemana-mana saya berobat, itu tidak ada diagnosa yang tepat. Kenapa? Jadi akhirnya kepada mungkin paranormal, kepada keagamaan, ya spiritual, dibilang mungkin itu saya ada beban. Jadi di dalam diri ya, di bawah secara psikologi, di bawah alam sadar bahwa. Tapi kalau dibilang apakah saya stres atau saya merasa beban, sebetulnya tidak merasakan. Tapi itu adalah efeknya dari mungkin ya. Dan tahun 99 waktu saya mendirikan ISDI, berangsur itu hilang. Mendirikan ISDI ya Bu ya. Jadi pada momen itulah kemudian Ibu bisa menerima secara total, secara utuh. Waktu saya mengakui bahwa mungkin saya ini ada misi. Jadi dengan adanya Michael, dia itu lahir membawa satu misi. Jadi saya harus bisa menerima. Dan saya berdoa, saya berbicara kepada Tuhan bahwa kalau saya memang harus dipilih, saya tidak mau
menjadi seperti penginjil atau ustadz, tapi saya dicoba untuk melayani di bidang lain dan mungkin inilah misi saya. Oh, luar biasa.